Polemik tentang Eyang Subur akhirnya sampai pada fatwa yang dikeluarkan MUI kemarin. Maka inilah yang ditunggu-tunggu selain kemunculan Eyang Subur setelah kasusnya bergulir berminggu-minggu. Eyang Subur dinyatakan telah menyimpang dari akidah dan syariat Islam. Lalu apa alasan MUI menyatakan Subur telah melakukan penyimpangan? Benarkah Subur harus meminta maaf di media serta menceraikan 4 istrinya? Lalu apa kata para pengikut dan pihak Adi? Saya ini benar, bukan dukun, bukan paranormal. Saya ini benar, bukan dukun, bukan paranormal. Ini masalah tuduhan. Ya. Itu semua fitnah, bohong. Itu semua fitnah, bohong. Jadi yang dituduhkan sama saya itu semuanya fitnah dan bohong. Sebab saya nggak melakukan perbuatan itu. Apalagi masalah aliran sesat. Orang di sini sholat, masing-masing sholat. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Setelah Eyang Subur muncul beberapa waktu lalu, kini giliran fatwa Majelis Ulama Indonesia yang juga ditunggu-tunggu akhirnya diputuskan kemarin. Setelah melakukan investigasi, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa yang dilakukan oleh Subur telah menyimpang dari akidah serta syariat Islam. Penyimpangan akidah karena Subur dianggap melakukan praktek perdukunan, sedang syariah ialah memiliki istri lebih dari 4. Ya, saya kira setelah MUI melakukan investigasi, melakukan sidang komisi fatwa, maka disimpulkan bahwa Pak Subur itu telah melakukan pengamalan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang menyimpang. Satu, dia itu melakukan praktek perdukunan dan peramalan. Nah, itu didapat dari saksi-saksi yang cukup banyak. Yang kedua, dia melakukan penyimpangan syariah, artinya ajaran, dengan punya istri lebih dari 4, dan itu diakuinya sendiri. Memang ya sudah sepantasnya ya, kalau menurut saya Subur itu dibilang sesat. Ya ternyata kan memang ada dukungan ya dari MUI, bukan dukungan, ada investigasi dari MUI yang dinilai memang sesat. Pasca keluarnya fatwa MUI, pihak Subur tentu saja merasa sangat keberatan. Apalagi fatwa itu diputuskan tanpa menimbang lebih dalam saksi-saksi dari pihak mereka. Penyesalan lebih dalam muncul karena fatwa itu dikeluarkan seolah-olah karena ada desakan dari pihak tertentu. Oleh kesaksian, tapi bukan dibuktikan oleh fakta nyata. Hanya kesaksian. Nah, kesaksian yang dari pihak mana? Tentunya dari pihak Adi. Berarti saksi-saksi yang dari pihak kita tidak dipertimbangkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan persoalan keterangan pers yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, itu kita dapatkan tadi dan terkesan bahwa ada semacam penyudutan terhadap klien kita yang Subur ya. Kenapa sampai kita katakan bahwa ada penyudutan terhadap beliau? Seakan-akan bahwa mereka telah menggurui yang bersangkutan agar supaya melakukan sesuatu atas keinginan mereka. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa ada sebuah proses yang melakukan rangkaian perkawinan sampai 8 kali, itu dalam konteks dia tidak tahu aturan agama Islam yang bagaimana. Ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga dengan adanya fatwa itu tidak perlu lagi ada penafsiran. Ini sesuatu yang sudah cukup jelas bahwa terjadi penyimpangan terhadap akidah Islam, terhadap syariat Islam. Itu yang paling penting, bahwa Majelis Ulama telah mengeluarkan sesuatu yang cukup tegas.
Setelah mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia meminta agar Subur langsung melakukan pertobatan, terutama dalam soal melakukan praktek perdukunan serta melepas istri-istrinya yang lebih dari 4. Karena sudah difatwakan, MUI berharap proses pertobatan dilakukan secepatnya. Majelis Ulama meminta supaya Pak Subur bertobat. Yang pertama, menghentikan kegiatan perdukunan dan peramalannya. Yang kedua, melepas istri yang kelima, keenam, dan seterusnya. Ya secepatnya, orang sudah keluar putusan langsung harus dilakukan. Dilepas itu ya langsung, nggak usah dikawal, dilepasin aja. Iya, itu sudah dikasih tahu istrinya bahwa sesuai dengan fatwanya MUI tidak boleh. Menurut dia memang mengaku dan dia memang merasa tidak tahu. Gitu. Nah sekarang sudah diberitahu. Iya, kalau saya lihat ini kan Subur nih seolah-olah pencuri, begitu ketahuan dia ngembalikan aja apa yang dia curi. Ini kan nggak bisa seperti itu. Jadi jangan tobat sendiri. MUI itu harus tahu, harus menjadi saksi. Karena kan memang MUI ini yang menangani kasus sesat dan tidaknya Subur gitu loh. Udah dipantau ini. Minta pertobatannya minta dipublikasikan ya, dan Majelis Ulama Indonesia siap membimbing dia. Jadi kepada Subur, saya tunggu Anda untuk bertobat. Jadi ini peringatan terakhir ya buat Subur dan juga para pengikutnya. Nggak ada meja ya? Jangan coba-coba untuk melawan. Fatwa dari MUI sudah sangat jelas. Subur itu sudah melenceng dari akidah Islam dan juga melakukan praktek perdukunan. MUI itu lembaga resmi negara, ya, dipilih oleh negara. Di dalamnya orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Kalau seandainya Majelis Ulama mengatakan bahwa Eyang Subur harus bertobat, tobatan yang bagaimana? Sebab Eyang Subur melakukan itu tidak dalam kapasitas sebagai dukun. Kalau dia dilarang, kalau tobat menurut Islam, kalau dia dilarang, dia terus dia lakukan lagi, maka dia bertobat. Tapi kalau dia melakukan aktivitas itu, terus dia tidak tahu, tiba-tiba disuruh bertobat, saya pikir bahwa penafsiran tobat juga agak keliru. Menanggapi dikeluarkannya fatwa MUI, pihak Eyang Subur bukan hanya merasa kecewa. Menurut Gogon, salah satu yang kenal dekat dengan Eyang Subur, fatwa itu terasa aneh karena muncul setelah Adi melapor ke MUI. Gogon mengkritik seolah-olah MUI itu dipimpin oleh Adi bin Slamet sehingga fatwanya bisa dipesan. Bagi saya sangat menyayangkan sekali karena yang namanya fatwa itu fatwa itu mungkin aturan yang membuat itu mungkin sudah, saya nggak ngerti ya, undang-undang atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu seharusnya kan yang ini apa, yang mungkin untuk apa ya, untuk membenarkan supaya umat Islam itu tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar. Dan itu yang mengeluarkan dari MUI itu sendiri. Jadi bukan suruhan dari seseorang yang punya masalah. Gitu loh. Jadi seakan-akan ini MUI ini pimpinannya apa Mas Adi bin Slamet, apa Mas Aryo Wigono, saya nggak tahu. Gitu loh. Karena apa? Ini sebetulnya persoalan pribadi. Kita tetap menghargai apa yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi dengan catatan-catatan, gitu loh. Contohnya dikatakan bahwa Eyang Subur itu adalah sebagai dukun. Sekali lagi, sudah di bawah sumpah dinyatakan dia bukan seorang dukun, bukan paranormal, bukan kiai, bukan ulama, gitu loh. Dan sini Eyang Subur adalah sebagai pengusaha. Eyang Subur di sini sebagai komisaris utama. Eyang Subur sebagai komisaris utama. Jadi dia tuh pengusaha. Ya. Apa sih perusahaannya? Perusahaannya adalah perusahaan pembuatan film, rumah produksi.
production house, ya, di mana Arya bekerja sebagai editor. Saya rasa pihak MUI udah benar, ya, dan nggak boleh ada kecurigaan dari pihaknya Subur, apa ditekan oleh pihak kita atau apa enggak. MUI ini lembaga yang sudah lama berdiri sebelum Ramdan lahir, ya. Itu jadi jangan diragukan lagi, dan orang-orang yang di sana, yang duduk di sana itu waduh luar biasa, ilmu agamanya luar biasa, para kiai, ya, juga ada habaibnya, pokoknya ada ustadznya juga, pokoknya udah jangan diragukan lagi dah. Tidak boleh juga kecewa kubunya Subur. Kalau kecewa sama MUI berarti kecewa sama negara. Akhirnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk Eyang Subur. Meski belum sampai pada tahap mengajarkan aliran sesat, Subur dinyatakan menyimpang dari akidah dan syariat Islam. Itulah yang membuat MUI meminta Subur untuk bertobat. Dan di saat MUI mengeluarkan fatwa, pada saat yang hampir bersamaan, Adi Bing Slamet justru bersiap-siap melaporkan Subur ke polisi besok. Tapi benarkah kali ini Adi akan sungguh-sungguh membuat laporan polisi dan bukan konsultasi? Lalu mengapa pihak Subur juga menyiapkan laporan balik? Yang Subur melakukan tindak pidana apa? Kan itu, kalau memang mereka punya bukti nipu ya laporkan aja dari kemarin, ngapain pusing-pusing. Bersama dengan keluarnya fatwa MUI, Adi Bing Slamet justru kembali bersiap-siap mendatangi kantor polisi. Tapi benarkah jika sebelumnya ia hanya sekedar berkonsultasi, besok Adi akan membuat laporan polisi? Lalu apa yang akan ia laporkan? Tapi mengapa dari pihak Subur juga akan mendatangi kantor polisi? Benarkah mereka akan melaporkan saksi-saksi Adi?